Oke, halo, selamat malam. Ya kan, buat pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Disclaimer ya, pertama saya itu pemula. Yang kedua saya itu pemula. Dan yang ketiga saya itu portonya masih minus banyak 40%. Jadi ceritanya, aku mau nge-review porto aku yang kemarin FOMO dan asal beli. Kayak gitu ya. Itu ceritanya aku mau nge-review tuh. Pertama kita lihat arah IHSG dulu ya guys. IHSG ini 3 hari ini merah ya kan. 3 hari ini merah dan ini kayak ngebuat bentar. IHSG merah dan ini candle terakhir ini ngebalok ya, lumayan tebal juga dan masih ada kemungkinan untuk turun lagi. Ya kita mikir resikonya aja ya guys ya. Masih ada kemungkinan untuk turun ke sini. Ntar kalau bisa balik ya syukur, kalau enggak nanti bisa turun lagi ke sini. Ya kan, ini sesuai trendline ya. Trendline kayak gini. Harapannya langsung balik ya. Tapi kita berpikir resikonya lagi karena di momentum stokatis juga udah ngarah turun dan volumenya juga lumayan gede. Lumayan gede untuk arah turun. Resikonya masih merah, kalaupun itu buat swing biasanya market biasanya kalau IHSG merah yang lain juga ikut merah kayak gitu. Saham-saham lain karena indeks itu kan perhitungan dari semua saham ya kan. Kayak gitu. Lalu ya intinya view buat besok ya kayaknya masih merah. Dan kalau berdasarkan chart ya, weekly chartnya untuk untuk IHSG itu ya mau rebound lah, malah mau rebound ya, mau cross. Harapannya sih besok bisa cross EMA 10 di weekly chartnya ya. Dan stokastis juga malah masih ada momentum untuk naik sih. Jadi kemarin Gravestone ini juga kata ada beberapa nggak valid sih. Karena ini baru permulaan untuk balik arah sih katanya, potensialnya untuk balik arah. Jadi hopefully besok minggu depan bener-bener balik. Di sini aku mau fokus untuk ngebahas saham-saham portoku, ya kan. Kalau untuk porto sendiri, itu pertama Bangke tadi Tintuti. Untuk Bumi, aku bahas teknikalnya aja ya karena aku udah di dalam, jadi aku mau bahas teknikal. Mau arahnya kemana itu mau nggak tahu sih. Oke, dari daily time frame dulu. Untuk daily time frame Bumi ini berhasil ngebreak dia MA 20 ya. Tapi ini ngikutin IHSG guys. Kalau kayak gini tuh usually ya, kalau gagal ngebreak ini ya, itu tuh, tapi dia berhasil ngebentuk higher high bro. Ini jadi gimana bro? Agak naik sih. Ya kita ya mungkin liquidity sweep kita nggak tahu juga sih.
Tapi ini berhasil uh, buat buat W buat W dan ada volume masuk, dia ada volume masuk. Ya harapannya meskipun kalau turun ya, jadi ini masih ada potensial. Karena ini resisten ya, karena ini resisten terus ngebentuk jarum ya, ada kemungkinan untuk reject ke sini, balik. Ntar kalau ada aksi dorong lagi ya, dorong lagi. Nah ini nanti bisa bertimbangkan untuk masuk, menurutku ya. Tapi kalau sekarang ya masih terlalu mengkhawatirkan ya, karena biasanya kalau kena resisten itu biasanya turun dulu guys. Ya ada kemungkinan ntar kena support di MA20 bisa, atau malah jeleknya bisa jebol. Kita kan nggak tahu ya, kita kan nggak tahu maksudnya sebagai pemula harus kayak gimana, tapi potensi resikonya ya. Kalau dari view weekly sih kayaknya mirip IHSG dah, ya kan? Kayaknya bakal mirip IHSG. Ini malah di weekly time frame-nya itu dia kena reject MA20 nya guys, kena reject MA20 nya. Tapi ada potensial ini loh, potensial ngebreak atas loh. Ya kita nggak tahu ya, pokoknya kita nunggu market aja, mau reaksinya kayak gimana terserah market itu. Tapi kalau dari view ya, view sebenarnya oke juga sih, dalam artian dia nggak ngebentuk lower low sejauh ini ya, nggak ngebentuk lower low dari ini, dari support lalu. Ya keren sih, ada potensial. Dia juga ada volume rame sih, dia di weekly-nya minggu-minggu ini volume gede untuk di bumi, dan dia break MA10 nya gitu loh untuk weekly-nya. Jadi masih ada potensial untuk karena ini ngejarum ya, nggak tahu ini mantul di MA ini ntar direspek untuk balik ke sini apa ke sana. Ini harapannya sih balik ya, ya kan kita namanya juga berharap ya, nggak tahu juga arahnya market. Tapi intinya trennya masih downtrend, weekly-nya masih dalam tren turun. Kalau untuk moving average 100, kalau untuk moving average 100 harinya ini masih downtrend. Ya masih downtrend banget. Hampir nyentuh sih tapi masih downtrend. Ini nggak tahu masih mau kemana. Target harga gue kurang paham cok. Ini ada volume ya, tetap gagal ngebreak bro. Tapi walaupun udah kebentuk double bottom, ini ada dapat volume juga. Karena ini resisten, ini tunggu ngebreak aja. Kalau ini berhasil break lah ya besok, ya ini potensial untuk buy dan dia bakal naik. Wow, seenggaknya kesini lah. Jadi ya ini tinggal nunggu aja sih mau average Jones kayak gimana. Ada untuk portoku ya mungkin nunggu turun lagi kali ya. Nunggu turun lagi. Kalau turun ya oke, kalau enggak ya kurang oke. Kurang oke. Haha. Coba kita lihat kalau untuk laporan keuangan udah keluar belum?
Belum ya laporan keuangan, tapi dia uh, revenue-nya meningkat sih di Q1-nya ketimbang Desember Q4 kemarin. Kalau IPS nggak bisa dipakai bro, ini udah kemahalan cok secara IPS. Ini secara IPS mahal bro. Jadi target harganya gimana ini? Cara menentukan target harga. Kalau dari bandarmologi ya kan, CP sama MG. AK malah udah keluar cuy. XL Trito Boyer CP sama MG. Tapi MG keluar. Nah besok kalau dari bentuknya kayak gini potensialnya besok masih malah turun nih guys. Potensialnya malah turun sih. Kalau untuk sampai mana harganya nggak tahu sih. Tapi kalau untuk arah pergerakannya kemungkinan masih turun. Kayak gitu Kak. Trader ya. Sebagai trader nih. Kalau untuk sebagai trader MG, tapi MG koleksi loh guys. Selama weekly MG naikin loh. Excel malah keluar ya kan. ZPCC keluar weekly-nya. Dia malah keluar loh. Oh ini apa CP ngangkat banyak juga ya. CP ngangkat banyak juga ini untuk bulan-bulan ini. Ya bisa jadi, tapi kan ini size nya gede guys, nggak mungkin retail punya duit segitu sih. CP banyak loh di harga 165. Sekarang harganya berapa? 165, 170. CP BK masih ada di 155, MG 166. Ya ini lumayan tinggi sih, ada kemungkinan masih turun. Target harga ini rata-rata sebulan itu di 165 kayak gini lah. Masih ada turun lah dikit lah sampai sini. Oke, ada kemungkinan gue average down kali ya. Kalau nggak dibawa turun, mending ini aja sekalian ya bro. Mending aku nunggunya di bawah. Aku belinya ya kalau misalnya dapat ya, aku mau beli mau average down di bawah harga MA20. Kalau turun sampai di bawah MA20 baru average down aku. Iya, pokoknya itu. Di bawah harga 20 tapi di atas harga MA5, ya kan? Mana aku tahu ya. Ya itulah. Itu benar gua average down. Oke sih. Ya, target kenaikan gua nggak tahu sih, target harga naik itu gimana cara ngebuat target harga, Cok? Apakah ini di BOS ini di harga 200 mungkin ya? Target terdekat yang udah hampir nyentuh. Kalau untuk ya udahlah ini outlook nunggu minggu depan lah, konfirmasi minggu depan dia mau kemana. Rencana ya plan aku mau Afraidon di harga di bawah MA lah. Kayaknya nih oke sih, bumi dalam artian masih gerak lah. Itu CP juga masih ada barang kok, masih ada beli barang. RB yuk ngelongsorin ini CP sama Z sama SS ya, boleh. Itu bumi. Itu karena ya ini akun trading ya kayak gitu sih. Terus
Kalau cebrek bumi ya, bumi masih nggak tahu sih. Aku sebenarnya kurang paham arah geraknya tuh mau kemana sih guys. Mostly ya, ini momentumnya juga keluar, forexnya juga keluar, volume keluar, tapi ini mungkin koreksi doang sih ya. Koreksi doang harusnya sih. Kalau mau beneran naik ya. Ntar sampai ke 50-an kayak gini. Ada ya, bisa ya kali. Juga rame sebenarnya. Kayak bumi udah. Gua nggak mau bahas fundamental dulu karena gue teknikalnya mau ngelihat dulu. Ini double bottom, Cuk. Double bottom. Tuh, ini double bottom tuh salah satu tanda reversal sih. Oke. Oke lah ya, itu bumi. Kalau cebre trennya jelek banget loh ini asli nih. Nah, ini aku sebenarnya yang paling waduh, lumayan banyak sih investnya. Bukan invest, jujur aja trading kayak gitu. Ngomong aja jujur trading, mengakui diri sendiri kalau trading. Gitu kan, asal masuk tanpa Oke, kita bahas. Kita bahas untuk yang cebre. Pertama kita teknikal aja ya, teknikal. Cebre kemarin turun hampir 6%. Nah, masalahnya Broksumnya jelek banget, Cok. Oh, kemarin Aka masuk. Terakhir Aka masuk sama XC ya. Selama 1 minggu loh, perhatikan, Cok. XL, XC, PD ini yang beli, Cok. Semuanya tuh retail anjir. Iya kan? Ini keluar, ini AK keluar, buang. Kemas kemarin naik itu sama LG buang. LG buang banyak banget barang, Cok. Yang beli top bayarnya XL, XC, ajaib ya kan. XL tinggi banget, Cok. Pada average down semua. Kemarin malah average down juga. Tapi kalau masih mari kita lihat average this month. XL, XC, LG buang gede, ini distribusi parah, cuy. Sama aja distribusi parah, cuy. Udah sih. Kayaknya udah kelar lah ya. Gameplaynya itu udah kelar sih kayaknya. Untuk ceprek. Soalnya karena dia secara laporan keuangannya juga dia masih jelek, bro. Ini lama sih gameplaynya tuh. Oh, laporan Q1-nya bagus sih, positif. Ya kan. Ya, dan untuk ininya ya, cebre ini digunakan untuk beli kapal sebenarnya kan. Dan bayar utang. Kalau untuk teknikalnya wae langsung ke teknikal ya, ntar langsung ke teknikal wae lah ya. Karena teknikal itu biasanya udah ngebentuk harga sih, nggak bisa bohong, Cok. Weekly chartnya udah kepentok MA ya, ini ya potensialnya MA 20 ya. Ini kalau nggak bisa jebol ke 2000
ke 1000. Tapi ini kalau dari ini ya, ini masih ada bagian untuk lebih naik lagi sih bro, nyampe 1000. Cuman ya aku mau kemarin untuk retail semua cok yang ngebeli. Masalahnya average ku tuh tinggi banget. Saat average ku tuh ada di 1200 kayak gini loh. Ini average ku cok, gila sih. Dan di sini ada resisten kuat. Anjay, aku nggak tahu gimana cara nurunnya. Harusnya kalau mau average down ya berarti emang harus nunggu harga tuh sampai di bawah Bollinger Band ini ya. Harus di bawah Bollinger Band. Kayaknya emang harus kayak gitu. Jadi kayak inilah harus ada plan kapan mau average down ya emang ya. Kalau nggak mau CL. Iya, boleh ya, bisa jadi ya. Oke juga ya. Ini buat pelajaran aku sendiri cok. Weekly time oke. Ini sebenarnya jelek, to be honest jelek. Kalau dari ini ya udah nyentuh ya resisten EMA 20 udah Fibonacci 60 ini. Kalau kesentuh dia turun ya sudah sih, dia bakal ada kemungkinan jebol lagi guys. Apalagi kita nggak tahu ya momentum RI-nya tuh kapan. Iya kan, kayak gitu. Jadi outlook-nya tuh sangat jelek sekali. Buat jebolin ini udah pasti susah banget bro. Mau nggak mau average zone apa ntar CL beli lagi di bawah. Tapi ngapain beli saham-saham ini? Gak layak beli sih sebenarnya, udah kemahalan. Udah itu. Nih. Laporan keuangannya juga laporan keuangannya juga minus. Udah untung sih sebenarnya, untung di Q1 lumayan sih 67 dia. Ya kita tahan aja lah. Turun around ya, ini saham turun around kayaknya. Kemarin juga tapi untuk labannya Q1 nya lumayan gede sih. Untuk Q1 nya lumayan gede. Untuk Q1 lumayan gede. Tapi ibaratnya ini masih terlalu mahal untuk saham yang kinerjanya belum terlalu oke. Menurutku secara teknikal kayak gitu. Jadi di sini ada potensial upsetnya tuh, ada potensial upset sampai Bollinger Band atas ini. Ini udah kayak nggak ada yang direview lagi. Dada saham Luknut. Kalau ini teknikal nggak bisa dilihat ya, karena ini saham nyangkut itu 2 juta. Kita lihat aja siapa yang tadi Jebres Broksumnya siapa ya, Broksum AK ya tadi. Kalau nggak salah ada AK belanja tapi dikit, akumulasi kemungkinan. Weekly lah. XCPD retail semua coba anjir. Frekuensinya 11K, 4K, Excel lagi retail semua cok. Ini retail frekuensinya kayak gini tuh retail. GR ya, frekuensinya kecil.
transaksinya ini jelas bukan retail GR. BK bukan, sama AK. LG ya dengan nominal yang segede itu dan frekuensi segitu, jelas ini bukan retail ya, institusi. Ya jelek ditinggal cok. Ini saham Looknote ya, XA udah keluar ya. Ngapain ini pada beli XA 2 juta? Siapa? Syaha ya. Dada nggak ada harapan sih. The listing calon ini. Goto ini tinggal nunggu laporan Q2 loh ini. Goto. Laporan Q1-nya dapat laba 200-an juta. Ini 200 miliar ding. Ini oke banget sebenarnya ya. Tapi ya ini masih tergolong kecil ya. Ini saham turun-turun banget kemarin gara-gara ngelawan kebijakan itu. Jadi ini ya turun lah. Ini kalau laporan Q2-nya positif lagi ya, untung ya. Ini pasti jebol inilah. Gak mungkin gak jebol. Gak jebol apa namanya? Gak jebol harga gocap 50-an. Ini kayaknya yang jual direksi lah, orang dalam lah, afiliasinya. Terus ini yang unik adalah AKBK itu akumulasi terus guys dari dulu. Nih BK tuh akumulasi terus di Monthly ya. Monthly itu BK, Zoo. Oh ini Zoo banyak ya. AK, BK, frekuensi ya. Ini retail, ini bukan retail ya, 12. Ini institusi udah tau lah di. Kenapa frekuensinya dikit tapi lotnya gede banget cok. Ini jelas bukan retail. MG ini kayaknya retail anjir. Retail yang beli nego lah. Insider, kita cek insider ya. Insider. Yang masih 1 juta lah tuh terlalu banyak anjir. Price. Nah ini direksinya tuh pada punya harga di harga 2 rupiah semua cok. Ini kemarin nge-sell ya di harga 2, di harga gocap semua nih, XL. Harga 2 rupiah di ini ya udah untung gede, pantesan pada jualan. Catherine ini jual kemarin. Kayaknya udah mau keluar dia. Iya. Goto ya kita nggak ada pergerakan lah sama sekali. Dah intinya nggak ada pergerakan sih. Terus IRS
Kita cek Broxum dulu gimana weekly-nya. YBBK anjay, ini udah mulai ada asing masuk, Cok. Keluar, asing keluar, Cok. Tapi YBBK ini masuk ya. Ya, tapi BK cuma sedikit ya. YB paling banyak, ada 475 frekuensi. Ya, artinya bukan retail lah. Kalau Excel kan kelihatan bangetnya ini retail. Ini Excel retailnya banyak banget di RSX ini. Ini FZ sama SA. Apakah ini crossingan atau enggak? Ini kurang tahu ya. Ini kayak crossingan sih. Sama YB. SA sama YB itu kayaknya crossingan loh, bro. Karena crossingan deh ini di RS gini. Teknikalnya aja ya. Kalau untuk keuangan ya, financial statementnya dia untung tapi jelek sih, dikit banget guys. Weekly-nya ditutup hijau ya, volumenya naik, dia mulai ada volume ya kan. Kemarin juga break udah dengan volume ya kan, break MA dengan volume dilanjutin naik. Paling ini harusnya sih ini cuman retracement doang ya harapannya. Kita lihat aja sih. Kemarin berhasil ditahan juga sih, ada yang nahan juga. Kemarin ada yang nahan, bentuk ekor, berhasil naik ya ke sini dulu, harga 380 atau ngejebolin ini kan masih ada resistennya ke pantul ya kan. Tapi masih downtrend sih. Jujur ini masih downtrend banget, downtrend parah. Ya kan, downtrend parah ini parah sih. Ini event gitu ini berhasil jebol. Harapannya ini ntar kesini, meskipun mantul ntar kayak gini. Ya ini cuman harap-harap cuma saya. Tapi yang jelas ini belum valid HL loh, maksudnya ini kalau di weekly ya, ini belum valid HL. Kok apa jenenge? Iki lower low ya kan, belum valid ke bentuk HL. HL kan ini HL, higher low, HH belum ke bentuk HH. Ini BOS, ini LL, ini LL, ini HL. Oke. Kepentok ini, tapi ini dari candlenya ini kepentok anu ya, kepentok dia sih M20. Ada potensi buat turun.
average down aku memperhatikan ya. Berarti emang harus nunggu jebol, bener-bener jebol closing. Setelah jebol balik itu baru kita ya jebol aja lah ya. Sebenarnya ini kalau mau pasang harusnya di time frame weekly ya, harusnya kayak gini ya, gitu ya. Oke lah, ini buat pelajaran baru buat aku coba. Next time tak pakai lah. Masih jelek bro, jauh ya, tinggi lah. Langsung ke ini, aku udah ngantuk cok. Ini harganya gocap cok. Resisten ya. Ini susah. Tapi ini secara keuangan ya, aku ada rencana untuk jual di sini. Tapi kalau secara keuangan oke loh. Rasa-rasa nih. Nih, keuangan oke banget loh, 20. Net income-nya naik loh, walaupun revenue-nya turun. Udah gue jual aja, kurang menarik cok. Kata orang juga kurang menarik. WMPP aku masih hold. Kisah pantauan ya. WMPP aku hold sampai kejemput, mau average down juga lah ntar. OTW sih, ini OTW naik sih. Aku di sini malah di average, di harga average, konyol banget. Ini udah pasti jualan guys. Ntar udah pasti pada jualan. Aku hold aja sampai ke 50. Ini liker lagi lah. Soalnya dia turun-turun di harga kayak gini ya, di harga kayak gini. Dia mencatatkan laba, Cok. Dia punya laba. Ya kan, dia punya laba, keuntungannya tinggi. Dia laba anjir. Dan dia EPS anualisnya dia 191. Ini oke sih, aku mau nambah ini aja ntar. WMPP kalau merah. Nambah aja, ini bagus nih. Selama MBG masih jalan oke sih ini. Menurutku ya WMPP potensial banget sih. Harganya 20 perak cuk. Dihargai 20 perak, murah banget anjir. WMUU. Secara laporan keuangan jelas Excel sama Excel pada
loss semua itu. Apa udah untung ya. Tapi yang masuk sekarang malah ada TR dan JBLG di harga 52. Di harga 52 1B, XC keluar 1B. Tapi dia keluarnya di referensinya 53 gitu. 1B ada yang koleksi 161 nggak separuhnya, tapi ini jelas nominal jauh lebih gede dari 1B ya. Adalah artinya ini ada yang tetap masih ada yang mau main lah. Teknikalnya nggak ada teknikal yang khusus sih, soalnya dia baru naik. Nah ini volume spek turun tapi volumenya kecil, artinya big player nahan ya, nggak jualan. Oke nih, ini buat nambah oke nih BMU. Kayaknya besok udah jalan lagi sih. Ya kayak gitu. Target harga, jangan tanya target harga cok, gue nggak ngerti, nggak tahu caranya cok mikir target aja.